Baik, kita mulai ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di ruang digital. Artinya tanpa kita ketemu juga kita bisa saling sapa di dunia virtual. Jadi konsep perkuliahan kita santai, rileks, tapi dapat dikatakan serius. Artinya teman-teman nanti walaupun di rumah ya, walaupun di kantor masih tetap bisa melakukan proses belajar mengajar melalui virtual. Saat ini memang proses perkuliahan masih tatap muka terbatas, akan tetapi ada beberapa hal yang memang jadi pertimbangan kenapa belum bisa tatap muka secara full gitu teman-teman semua. Jadi harap dimaklumi, semoga memang pandemi kali ini segera benar-benar selesai, terus tidak tidak membuat kita semakin jauh untuk ketemu, artinya bisa seperti tatap muka seperti dulu lagi gitu. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah desain kreatif periklanan kali ini termasuk mata kuliah baru. Artinya saya perlu menjelaskan apa yang menjadi kisi-kisi, apa yang menjadi hal yang akan kita pelajari ke depannya selama 1 semester di kelas ini, gitu ya. Baik, saya akan coba langsung aja share screen mengenai kisi-kisi dari mata kuliah desain kreatif periklanan. Kelihatan ya, teman-teman? Oke, kelihatan ya? Nanti kalau ada yang nggak kelihatan bisa kasih di kolom chat lah mungkin, atau mengangkat tangan atau melambaikan tangan nanti untuk sesi tanya jawab, nanti ada untuk sesi tanya jawab. Nah, deskripsi mata kuliah desain kreatif periklanan ini merupakan salah satu mata kuliah yang baru sebenarnya. Itu merupakan implementasi bagi mahasiswa ya, bagi teman-teman khususnya program studi ilmu komunikasi untuk memahami bagaimana hakikat dan aspek dalam bidang kreatif periklanan. Ini jangan coret-coret dulu ya, jangan dicoret-coret dulu. Nah, dan setting dulu. Artinya pada tataran akhir mahasiswa itu diarahkan atau diharapkan agar mampu, jadi teman-teman merencanakan dan mengeksekusi iklan dengan detail di berbagai media. Jadi bukan hanya media cetak saja ke depannya, ada media online, ada media radio, televisi, maupun media-media yang konvensional lainnya. Jadi nanti terkait dengan kreativitas teman-teman semua untuk membuat sebuah desain. Nah, nanti di dalam sebuah konsep desain ada hal-hal yang memang harus kita pelajari ya. Mulai dari nanti bagaimana kita membuat tampilan jadi menarik, atau membuat sebuah konsep yang nantinya bisa membuat kita menjual produk atau iklan jadi semakin menarik gitu kan. Karena kalau kita melihat, biasanya kita melihat iklan itu kan simple, akan tetapi begitu iklan itu muncul seolah-olah membuat otak kita itu menjadi semakin ingat terus, seperti iklan-iklan, contoh kecil ya, iklan minuman, iklan Aqua ya. Kalau teman-teman membeli sebuah produk minuman, biasanya mengatakan beli Aqua Bu, ya gitu kan, beli Aqua, atau mungkin yang lainnya, padahal kalian dikasih selain Aqua juga kalian terima, tapi begitu bilang untuk beli minuman biasanya beli Aqua atau beli Aqua Pak Bu gitu kan. Nah, itu sebuah salah satu trik atau marketing iklan juga, bagaimana membrand sebuah produk itu agar mudah diingat oleh audiens atau masyarakat itu sendiri gitu. Sama seperti kalian membeli pasta gigi ya. Pasta gigi misalnya belinya cuman Bu beli Pepsodent.
kalian dikasih Citaden maupun dikasih produk lainnya ya terima-terima aja, padahal kalian menyebutkan membeli sebuah produk Pepsodent. Itu artinya sesuatu itu, kreativitas itu membuat semua produk untuk mudah diingat. Itu bagian dari sebuah kreativitas ya. Nanti teman-teman yang punya kreativitas tinggi dalam artian mampu membuat ide-ide kreatif, silakan nanti mencoba untuk dituangkan ke dalam fisik atau bentuk dari iklan itu sendiri. Nah, mata kuliah ini sendiri ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, teman-teman mampu ya memahami strategi kreatif dalam periklanan. Jadi bukan hanya sekedar mengerti, bukan sekedar hanya tahu, tapi lebih ke paham, gitu ya. Jadi kalian paham bagaimana membuat sebuah desain kreatif, sebuah kreativitas, sebuah bentuk yang menarik untuk orang lain. Gitu. Jadi iklan-iklan sebenarnya nggak susah, nggak seribet yang kita bayangkan, akan tapi dibutuhkan semacam ide dan kreativitas yang tinggi untuk membuat sebuah produk itu agar mudah diingat, laku di pasaran. Gitu. Kenapa sekarang ini produk-produk Samsung, handphone misalnya, handphone Samsung, terus produk-produk lainnya kayak Nokia, sekarang ini cenderung hampir nggak ada lagi ya. Sekarang kalah dengan OVO, Vivo, dan produk-produk yang lainnya yang sekarang baru tren gitu kan. Artinya memang dari segi marketing dan desain iklan itu sendiri lebih menarik gitu loh. Kalian bisa lihat hampir seluruhnya rata-rata produk misalnya handphone Vivo itu kan dari segi periklanan, dari segi pemasarannya, dari segi desain kreatif membuat packaging itu kan menarik. Itu salah satu triknya. Gitu. Terus yang kedua, teman-teman itu diharapkan mampu merancang sebuah konsep dalam bentuk skrip, raw design, skrip, shooting atau storyboard ya, story foto. Jadi ada semacam kalau film itu ada story-nya ya, ada storyboard-nya untuk berbagai jenis iklan, baik di media cetak maupun elektronik maupun media sekarang ini ya, media sosial, media sekarang menjadi media internet gitu kan, yang sekarang lebih mudah. Mungkin teman-teman ada yang sudah menjadi YouTuber ya, membuat sebuah konten-konten menarik, itu juga bisa jadikan sebuah semacam income ya teman-teman sendiri. Ketika nanti yang subscribe, yang view-nya lebih banyak, nanti ada AdSense-nya juga. Artinya itu juga dibutuhkan kreativitas. Bagaimana kita melihat pasar-pasar sekarang ini bermunculan banyak, kita memanfaatkan kesempatan yang ada, memanfaatkan peluang yang ada untuk jadikan sebuah nilai komersialisasi. Terus yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu mempresentasikan ide kreatif. Jadi dibutuhkan semacam ide kreatif. Jadi ide itu kadang-kadang munculnya memang nggak terkonsep atau seperti apa. Maksudnya ide itu kadang muncul dengan sendirinya, bahwa kita melihat berbagai referensi, akhirnya kita bisa membuat, oh seperti ini loh, kita kayaknya membuat iklan ini bagus deh, kita membuat konten ini menarik gitu. Artinya kita semakin banyak melihat, semakin baca-baca, saya yakin ide itu akan bermunculan gitu. Bahkan mau tidur aja kadang-kadang kepikiran kan, kita mau bikin apa sih sekarang ini gitu. Jadi ide itu bagi orang yang mau berpikir itu pasti akan terus ada, bagaimana membuat kreativitas, bagaimana membuat sesuatu yang menarik seperti itu. Terus selanjutnya saya harapkan nanti teman-teman itu mampu melakukan eksekusi baik iklan visual ya, misalnya print out ya, atau semacam ya bikin flyer, bikin leaflet atau bikin brosur seperti apalah yang bentuknya iklan yang menarik ya. Terus baik audio juga nanti bisa iklankan seperti iklan di radio. Artinya kalau kalian teman-teman dengar iklan kalau di radio sini ini biasanya iklan obat apa ya? Soman ya. Soman atau apa itu juga nggak tahu. Iklan Basoman. Itu salah satu iklan di radio yang di Batu Raja biasanya sering munculan, sering saya dengar. Terus iklan untuk di audio dan visual. Jadi audio itu dapat didengar, visual itu dapat dilihat. Artinya
seperti di TV atau di e-commerce atau di internet atau YouTube atau seperti apapun yang bentuknya itu adalah audio dan visual. Nah, ini di dalam perkuliahan tentunya harus ada kontrak perkuliahan, artinya ada proses penilaian. Jadi teman-teman nanti ketika sudah atau sedang melakukan perkuliahan, ada nilai-nilai yang memang menjadi hak teman-teman semua. Yang pertama ada kuis ya. Nanti kuis ini meliputi ada dasar desain, ada color atau nirmana dan tipografi. Color itu berbicara masalah konsep bagaimana pewarnaan di dalam sebuah desain. Nirmana ya tentang hampir seperti sama tentang bagaimana sebuah konsep di iklan itu sendiri atau di desain itu sendiri. Tipografi ini berbicara masalah huruf. Jadi kalau teman-teman melihat beberapa iklan hurufnya berbeda-beda atau seperti kok hurufnya enak untuk dilihat sih, hurufnya bagus, menarik, artinya huruf itu juga bisa kita pelajari. Di program studi desain komunikasi visual atau beberapa universitas yang ada fakultas desain ya, fakultas desain dan desain grafis biasanya mereka lebih ke detail bagaimana huruf itu bisa dipelajari. Ada mata kuliah mengenai tipografi. Jadi bagaimana bentuk ketika kita menggunakan sans serif, menggunakan tahoma, menggunakan Times New Roman itu ada karakteristiknya masing-masing. Jadi warna itu juga bisa dipelajari, tipografi itu juga perlu bisa dipelajari. Kalau warna kan jelas, kalau kita berbicara masalah warna biasanya merah cenderung punya makna atau mempunyai arti yang berani, mempunyai karakter yang kuat atau seperti apa gitu. Nanti ada warna hijau cenderung sejuk, warna ungu ada lagi, warna kuning cenderung apa gitu. Nah di situ nanti bisa dipelajari gitu, mengenai warna. Terus nanti ada juga tugas praktikum, ada visual arts, artinya teman-teman nanti membuat sebuah desain yang memang terkonsep atau terbuat atau yang idenya itu muncul dari teman-teman semua. Jadi nanti silakan teman-teman misalnya membuat sebuah desain produk atau desain iklan, bisa nanti kalian buat semacam konsepnya dulu seperti apa gitu. Kalau misalnya Pak, saya nggak bisa membuat desain menggunakan software desain, misalnya Adobe Illustrator atau desain menggunakan Photoshop atau Corel gitu kan. Kalian teman-teman nanti bisa menggunakan yang audio berarti atau audio visual gitu. Jadi bagi yang memang suka ngevlog mungkin lebih mudah ya membuat sebuah konten atau iklan yang menarik, artinya mempromosikan. Misalnya bagi teman-teman yang punya usaha kecil menengah ya, bisa mempromosikan usahanya melalui media sosial maupun media yang lainnya gitu kan. Sekarang ini kan kekuatan media sosial cukup tinggi ya, artinya teman-teman semua itu bisa memanfaatkan seluruh bagian untuk promosi itu ya, produk kalian untuk dipromosikan di media sosial. Ada yang suka berdagang, dijual forum jual beli seperti itu, gitu kan? Artinya teman-teman sudah punya basic untuk menjual produk itu sendiri. Gitu. Bentar ya, ada yang mau admin. Oke, selanjutnya ada tugas praktikum. Nanti saya harapkan ya, ada tugas praktikum ya. Nanti ada tugas praktikum 2. Artinya nanti ada tugas kelompok juga. Saya harapkan nanti selain kalian ada tugas individu, kalian juga punya tugas kelompok. Artinya kekompakan sebuah tim itu juga diperlukan. Jadi kalian harus belajar bagaimana membuat sebuah tim yang solid gitu ya. Jadi kalau tim kalian atau kelompok kalian nggak solid, ya mungkin nanti ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan dengan pengetahuan yang mungkin kalian pinter sendiri ya, dengan kalian teman-teman yang nggak bisa jalan dengan baik sebuah perusahaan itu. Artinya dibutuhkan tetap
kerja sama di dalam sebuah perusahaan tersendiri. Jadi kalian bisa belajar itu juga. Kalau untuk UTS seperti biasa, nanti ada UTS, terus ada UAS, artinya ada evaluasi di akhir perkuliahan. Gitu. Ini aspek tujuan pembelajaran, saya rasa tidak perlu di ini referensinya. Nah, ini yang materi pembelajaran. Materi pembelajaran saat ini mungkin pertemuan pertama ya, yang kemarin pertama, ini harusnya yang kedua. Nah, yang pertama mengenai kontrak perkuliahan, artinya saya tadi sudah jelaskan teman-teman semua mengenai bagaimana gambaran umum ya, mengenai mata kuliah yang akan kita pelajari atau di desain kreatif periklanan ini. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Terus peraturan kelas, ini juga perlu saya sampaikan, artinya teman-teman punya semacam hak ya, jadi enggak boleh, misalnya Pak, saya izin selama 4 kali enggak masuk, itu masih menjadi batas toleransi saya. Artinya 4 kali kalian enggak masuk, masih saya toleransi. Nanti di luar itu tanpa keterangan sama sekali, artinya bobot 10% udah hilang. Jadi otomatis teman-teman semua kalau 10% hilang berarti tidak mungkin atau tidak bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai A. Ini ya yang perlu dipahami. Jadi kalau memang tidak bisa seperti apa, silahkan izin lewat WA atau lewat ya Google Classroom ya. Nanti kita pakai Classroom juga. Nanti teman-teman bisa menginformasikan bahwa izin kenapa, alasannya kenapa. Jadi saya harapkan teman-teman tetap berkomunikasi, artinya jangan sampai hanya diem aja gitu. Karena kalau diem aja saya juga bisa membantu kenapa gitu kan. Sebagai orang komunikasi, semaksimal mungkin teman-teman harus mampu menggunakan komunikasi dengan baik. Jadi jangan pernah takut, anggap dosen-dosen seperti saya ini sebagai teman Anda, teman berdiskusi, teman berbagi, teman semacam boleh dikatakan sharing lah artinya gitu. Saya juga masih banyak belajar. Mungkin teman-teman lebih ada yang lebih tahu dari saya juga sebaliknya, artinya kita bisa berdiskusi menjadi sebuah partner, jadi bukan seperti SMA lagi ya teman-teman. Jadi kalian sudah maha, artinya lebih daripada siswa. Jadi mahasiswa artinya lebih dari segala-galanya daripada siswa itu sendiri. Baik dari pola pikir, baik dari bagaimana bersikap, bertingkah laku seperti itu. Oke ya teman-teman, itu sedikit mengenai gambaran bagaimana proses perkuliahan ke depannya. Nah, nanti di materi selanjutnya nanti bisa dilihat ada tentang bagaimana periklanan itu sendiri sampai dengan konsep dasar iklan, terus dasar desain, nanti bisa kita bahas satu persatu. Nanti untuk bahannya biasanya akan saya share ya, akan saya share di Classroom. Nanti saya akan share di Classroom. Teman-teman bisa membaca ya, coba dimengerti, coba difahami bagaimana konsep sebuah desain kreatif periklanan. Jadi belajar itu bukan hanya melalui dosen, tapi kalian akan belajar banyak ya mengenai hal desain kreatif periklanan di luar seperti itu. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman. Gak apa-apa, kita kalau dengan saya enak kok, silahkan berdiskusi ya gitu. Kalau nyari saya di Direktorat Lantai 2 di ruangan jurnal dan publikasi. Kalau misalnya saya nggak ada, itu berarti di prodi ataupun di jurnal, di bagian publikasi dan jurnal. Nah, saya sendiri sebenarnya tinggalnya di MES, di Pasar Pucuk ya, saya tinggal di sana. Terus saya pulangnya ke Bandar Lampung. Kebetulan rumah saya di sana, keluarga di sana. Jadi di sini tinggal di MES. Kalau teman-teman nanti pas ke Lampung atau mungkin lewat Lampung ya ngabarin ke tukang. Kalau misalnya pas di Lampung ya mampir nggak apa-apa.
teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan untuk kontrak perkuliahan ini, teman-teman semua? Ada? Aman Pak, aman. Aman ya? Aman Pak, bisa dimengerti. Aman Ya. Pak. Oke, jadi teman-teman nanti misalnya tidak bisa tatap muka, kita bisa melalui Zoom atau mungkin melalui Classroom, atau mungkin ada konsel lebih ingin intens lagi ketemu dengan saya untuk share untuk misalnya ngebahas masalah perkuliahan tentang kuliah, ya monggo, nggak apa-apa, saya selalu welcome gitu. Teman-teman semua silakan untuk misalnya WA saya pengen ketemu Pak, ini untuk diskusi tentang ini, silakan, nanti akan saya jawab. Insya Allah kalau teman-teman WA, insya Allah tetap saya jawab, walaupun agak sedikit terlambat gitu ya. Selama kuota saya masih ada loh ya. Kalau kuotanya udah habis mungkin agak terlambat. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Siap Pak. Oke. Tidak ada. Bentar, sahabat. Ini materi yang pertama. Oke, kita sedikit ngebahas tentang ini dulu ya. Pengertian dan fungsi desain komunikasi visual ya dalam periklanan. Artinya ketika berbicara masalah kreativitas ya, kita tidak bisa lepas yang namanya bagaimana kita membuat sebuah desain yang menarik gitu ya. Kita juga perlu belajar bagaimana desain komunikasi visual dalam periklanan. Jadi kita perlu bahas mengenai definisi dulu. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan kita membaca sebagai desain komunikasi visual? Karena desain kreatif komunikasi, desain kreatif komunikasi ya, komunikasi desain kreatif periklanan, artinya tidak lepas yang namanya membuat sesuatu yang bisa dilihat, didengar. Nah, desain komunikasi visual sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari sebuah konsep komunikasi yang ungkapan kreatif, ya, teknik dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Jadi dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan gambar, baik huruf, warna, serta tata letaknya, sehingga pesan ya, dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. Ini seperti makna dari komunikasi itu sendiri. Teman-teman di semester 1 sudah belajar mengenai pengantar ilmu komunikasi. Sudah belajar ya? Nah, Sudah Pak. sudah ya? Artinya Ya Pak, sudah Pak. teman-teman semua sudah tahu apa sih komunikasi itu sendiri, gitu loh. Jadi misalnya ditanya dosennya, Pak, Pak misalnya siapa ya? Misalnya di sini misalnya Nisa atau Edward. Nisa atau Edward, apa sih komunikasi? Jawabnya teman kalian pasti pesan yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan, bla 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 bla, seperti itu kan. Melalui media langsung, bahkan tidak langsung, ya kan, untuk mencapai sebuah feedback agar pesannya sampai, seperti itu. Itu juga benar. Artinya Anda mengatakan bahwa komunikasi apa sih? Ya komunikasi seperti ini. Saya berbicara dengan Anda, ada feedback, itu sudah bagian dari komunikasi, gitu kan. Tapi bagaimana sebuah komunikasi efektif terjadi? Ya seperti kalau misalnya teman-teman berbicara dengan lawan jenis atau dengan teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika kalian berbicara itu yang ngelihat matanya si komunikan atau yang diajak bicara, seperti itu. Bagaimana ketika kalian berbicara dengan orang itu, akan tetapi yang dilihat ya kalian melihatnya ke arah lain. Nanti yang diajak bicara seperti apa? Seperti disepelekan kan? Merasa seperti itu enggak kalau teman-teman lagi ngobrol juga? Kalau misalnya ngobrol ya berusaha buatlah sebuah komunikasi yang efektif gitu loh, komunikasi yang baik. Artinya ketika ditanya, "Hai, kamu dari mana?" gitu. Ya lihatlah mukanya, lihat matanya bahwa, "Oh iya saya dari sana," gitu. Jangan terus seolah-olah
teman-teman memalingkan muka sambil jawab. Jadi seolah-olah yang diajak bicara atau komunikator sendiri akan merasa dicuekin. Nanti jadi nggak baik, artinya gitu. Sama seperti kalau kalian lagi main handphone, ngobrol gitu kan, ngobrolnya sambil satunya ngeliat handphone, satunya ditanya jawab tapi ngeliat handphone itu juga enak juga gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai orang komunikasi, kalian memberikan contoh yang baik gitu. Kalau nggak dimulai dari teman-teman sendiri atau dari kita sendiri, ya mau dari siapa gitu. Artinya sekarang ini teman-teman harus membuat sebuah ya sesuatu yang baik lah. Kalau sudah dikasih tahu sesuatu yang baik, ya kita coba untuk menjalaninya seperti itu. Nah ini mengenai sedikit gambaran mengenai ilmu desain komunikasi visual, berbicara masalah komunikasi. Nanti kalau ditanya sudah bisa ya menggambarkan itu. Artinya bisa kalian nanti mengkomunikasikan melalui media cetak, bisa melalui media audio maupun secara visual. Jadi nanti kalian bebas lah membuat sebuah kreativitas iklan itu sendiri seperti apa. Saya nggak membatasi teman-teman untuk membuat sebuah kreativitas. Artinya teman-teman, Pak, saya mau bikin iklan di ini yang menarik, iklan di media cetak. Saya karena pinter mendesain, silakan. Saya ingin membuat iklan audiovisual, Pak, membuat ini konten menarik, nanti saya iklankan di media YouTube atau di Facebook atau dimanapun, ya monggo, atau di Instagram gitu. Artinya kalian bisa membuat sebuah desain yang menarik. Bahkan sekarang ini media sosial ya, TikTok, Instagram itu jadikan sebuah media untuk memasarkan sebuah produk atau untuk jualan kalau kasarnya seperti itu kan. Itu kadang lebih efektif gitu kan. Di sisi lain kenapa? Karena iklan ya, yang cenderung lama itu membuat kita jenuh. Males kan kalau kita melihat iklan terlalu lama. Kalau kita melihat iklan-iklan TV kalau nggak menarik, ya pasti dipindah channel lain gitu. Tapi kalau menarik biasanya akan ditungguin. Iklan-iklan misalnya yang pernah lihat iklan rokok apa itu ya, 76 ya. Saya nggak rokok kebetulan, teman iklannya suka aja sih karena menarik gitu juga, kreatifnya cukup tinggi ya. Iklan rokok 76 yang jin itu ya, itu juga dibutuhkan semacam kreativitas, ide yang menarik sampai segitunya gitu kan. Yang ku beri satu permintaan, nah bla 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 gitu. Itu juga menarik. Terus iklan rokok di pinggir jalan, kalau kalian lihat posternya kan, 12 batang, tak perlu lagi menunggu yang 12 artinya menyindir di sebelah gitu. Kalau misalnya yang di Shopee itu kan biasanya 12 ada yang menggunakan teknik angka tanggal atau apa seperti apa, itu bagian dari sebuah kreativitas gitu. Jadi teman-teman nanti usahakanlah membuat sebuah kreativitas yang baik, artinya gagasan itu ada. Kenapa sih saya harus memilih seperti ini, kenapa sih harus memilih seperti ini, seperti itu. Di beberapa perusahaan biasanya menggunakan sebuah lomba untuk membuat sebuah logo. Beberapa kali saya pernah ikut lomba atau ya mengikuti lah di PTPN 7 sama di ya desain-desain di logo KAI itu kan mereka dilombakan kan. Artinya siapapun boleh, artinya nanti desain yang diterima itu atau yang diasisi siapa ya nggak tahu, tapi kita harus mampu menerjemahkan di dalam logo itu sendiri seperti apa gitu. Logo Universitas Batu Raja bukan hanya sekedar logo itu, akan tetapi ada maknanya. Kenapa sih harus warna yang kuning? Kenapa bentuknya seperti itu? Ada titik merahnya, ada lambang bukunya seperti itu. Artinya ada makna di balik sebuah desain itu sendiri. Selanjutnya, kalau berbicara masalah periklanan, ya, iklan sendiri merupakan bagian dari pesan ya, atau pesan penjualan yang paling persuasif dan diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk, barang, atau jasa tertentu yang biayanya semurah-murahnya. Nah, itu tugas biasanya di beberapa pembuat iklan ya, biasanya memang dibutuhkan orang yang kreatif.
Jadi kalau berbicara sama iklan, ya iklan-iklan itu dibuat, biasanya iklan ketika di media televisi misalnya, mereka tarifnya atau bayarnya mereka itu per detik. Jadi kalian iklan, nah iklan itu nggak lebih dari 60 detik biasanya. Dan itu cukup mahal. Dan mereka iklan itu sendiri ketika dia di post atau ketika keluar di jam-jam emas ya, jam-jam yang prime time misalnya di antara jam 6 sore, jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, itu tarifnya cukup mahal itu. Jadi kalau iklan-iklan yang muncul di situ biasanya bayarnya cukup mahal. Nanti ketika iklan itu munculnya 12 ke atas itu biasanya bonus cuma murah. Jadi tidak sama ya tarifnya ketika iklan itu tayangnya jam-jam produktif ya, jam-jam antara jam 5 sampai jam 9 malam dengan yang jam 12 ke atas itu berbeda tarifnya. Itu ada hitungannya sendiri ya. Nanti kalau kalian atau teman-teman bekerja di media televisi ya, atau di radio ya biasanya ada tarifnya juga. Di media cetak juga ada tarifnya juga kan per kolom biasanya. Nanti ada hitungannya sendiri. Makanya mahal. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang entertain, di bidang periklanan itu ya, lumayan ya penghasilannya karena memang mahal gitu. Terus di dalam desain ya, desain komunikasi sendiri secara visual, tujuan penciptaan karya yang mengandung nilai estetis itu digunakan untuk tujuan periklanan, yaitu menyampaikan pesan yang membujuk khalayak, tentu yang potensial atas suatu barang, jasa, dan perusahaan sehingga mereka bertindak sesuai dengan keinginan pengiklan. Sekarang itu kalau kita lihat ya seperti iklan, kalau saya agak sedikit miris itu iklan Partai Rindu ya. Sampai anak-anak TK itu hafal lagunya. Karena apa? Sering diputar terus. Karena pemiliknya ya memang maunya seperti itu. Ketika diputar terus akhirnya otak kita itu selalu teringat. Iklan Rindu. Mungkin kalian malah kadang-kadang kalau ada iklan itu langsung hafal lagunya ya. Mungkin karena ya sering diputar jadinya selalu teringat dengan iklan Perindu. Itu bagian dari strategi juga sih, strategi mereka juga. Ini sejarah perkembangan desain grafis. Itu nanti sebenarnya kalau untuk desain grafis sendiri nanti ada mata kuliahnya ya. Teman-teman kalau sudah ngambil desain grafis belum? Belum. Sudah ngambil mata kuliah desain grafis? Ada yang sudah ngambil mata kuliah desain grafis? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti ada mata kuliah desain grafis. Itu lebih spesifik. Artinya kalian nanti membuat sebuah ya desain-desainnya, nanti juga mempelajari tentang hampir tipografi. Tapi kalau desain kreatif periklanan artinya nanti kalian membuat sebuah desain yang kreatif yang bisa langsung dipasarkan. Saya harapkan teman-teman nanti membuat sebuah karya individu dan kelompok yang bagus juga gitu loh. Yang penting idenya itu yang perlu dimunculkan. Ini lama ini kalau mengenai sejarah ini. Terus sebenarnya apa sih fungsi komunikasi visual periklanan itu sendiri atau desain komunikasi visual sendiri? Yang pertama adalah sarana identifikasi. Jadi sebagai sarana identifikasi, artinya identitas sebuah produk itu sendiri itu akan mencerminkan kualitasnya dan membuatnya lebih mudah dikenali oleh konsumennya. Kenapa sih Aqua itu, galon Aqua itu ya airnya? Itu kalau misalnya disandingkan dengan lainnya kok harganya jauh lebih mahal. Kadang-kadang kita terpikir seperti itu kan. Kok yang di galon itu yang cuma 5 ribuan sih, tapi galon Aqua itu sampai 30 ribu, padahal sama-sama air. Bagi orang awam kan pertanyaan seperti itu kan. Gitu. Karena ya salah satunya sebagai identitas produk sendiri, Aqua itu menjadi brand yang memang sudah lama, yang cenderung orang sudah sudah melihat bahwa Aqua itu produk yang sudah yang bagus lah gitu. Karena ketika kita berbicara masalah air minum ya taunya Aqua, mau Grand, mau Tripanca, mau yang lainnya itu gitu kan.
tapi tahunya Aqua. Padahal kalau dilihat ya, kita nggak tahu ya dalam seperti apa, mungkin karena iklannya itu udah menarik juga gitu kan. Sekarang dihantam dengan yang apa, minuman mineral, itu bagian juga strategi juga. Dia banyak yang jualan air, tapi juga tetap merek Aqua yang paling tinggi, yang paling mahal seperti itu. Dimin dulu. Oke ya, itu ya sebagai identitas produk agar mudah dikenali oleh konsumennya. Kalian juga rata-rata kalau misalnya beli handphone, ya mungkin dulu ada yang pernah pakai handphone Nokia. Ada yang masih pakai Nokia sekarang? Nggak ada lagi ya sekarang. Sekarang handphonenya kalian teman-teman pasti ya, kalau nggak Android, Pak. Redmi ya, OVO, terus pakai Xiaomi atau iPhone yang ya branded lah, kalau ini branded iPhone atau Samsung itu juga banyak. Tapi merek-merek Nokia sekarang ini ya Siemens, Nokia, itu udah nggak, hampir semuanya nggak ini lagi ya, nggak tren lagi di sekitar kita. Rata-rata ya digembur oleh OVO sama Xiaomi ya. Itu strategi mereka lah. Mereka juga punya strategi untuk menggembur, atau bahasanya kalau bahasa streaming itu menghancurkan produk-produk yang lainnya. Dulu pertama kali handphone itu kan yang keren ya Samsung, Siemens, Nokia gitu kan. Begitu orang punya handphone itu udah keren. Gitu. Nokia itu kalau yang dulu masih poliponik ya, mungkin kalian belum merasakan yang namanya handphone Nokia yang poliponik ya, yang hanya istilahnya bisa baca SMS aja gitu kan, belum ada WA, belum ada apapun. Nah, sekarang sudah handphone itu sudah jadi sesuatu yang harus kita miliki. Ini contohnya adalah misalnya gini, kita akan mudah membeli minyak goreng dengan menyebutkan merek X daripada hanya mengatakan membeli minyak goreng saja. Atau kita akan membeli minyak goreng S karena logonya berkesan bening dan bersih dan sehat. Sama seperti ini ya, yang tadi saya bilang Aqua tadi, bahwa ketika kita membeli minyak goreng, misalnya kalian sandingkan Bimoli, terus merek yang Rose Brand atau merek yang lainnya itu kan, kadang-kadang kita pas milihnya yang Bimoli kan, ya karena udah terbiasa. Dulu kan minyak goreng selalu Bimoli. Dan mereknya udah terkenal, sudah selalu iklannya itu yang menarik, dibuat seperti itu. Padahal yang lainnya juga sama, prosesnya juga sama. Ya mungkin itu yang membuat konsumen menjatuhkan pilihan pada merek tertentu. Nah nanti yang menjadi tugas kalian seperti itu, mengidentifikasi kenapa seperti itu. Biasanya ada pra-riset ya. Jadi kenapa si A ini kok pilih ini. Misalnya di sini bakso, jualan bakso kan banyak di Baturaja ya. Atau mungkin yang dagang lainnya lah. Sekarang ini ya bakso bakar atau apa. Kenapa kok yang rame di situ terus seperti ini? Ya mungkin memang dari segi pemasarannya atau dari mananya. Atau dari segi rasanya berbeda, atau dari teknik pemasarannya seperti itu. Itu adalah kreativitas ya. Kreativitas nanti teman-teman dalam mengkomunikasikan iklan itu sendiri. Nah, desain komunikasi visual itu sendiri ya, di dalam komunikasi kreatif ya, atau desain kreatif periklanan, itu bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara satu hal dengan hal lain. Jadi dalam bentuk tunjuk, arah, posisi, skala. Ya, contohnya peta, diagram, simbol, dan penunjuk arah. Artinya sesuatu yang bisa dikomunikasikan secara visual. Banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara masalah kreativitas desain ya. Itu banyak sekali. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa desain kamu ini salah, nggak bisa, karena berhubungan dengan kreativitas. Iklan-iklan yang kadang-kadang off the box itu yang keluar dari kadang-kadang kita pakemnya itu ya, mereka memang membuat seperti itu biar mudah diingat. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang menarik, ya akhirnya landai aja. Nggak ada suatu terobosan yang memang jadi sebuah tren, ya nggak, susah, akan ketinggalan terus.
Karena nggak, kalau misalnya kita nggak berinovasi, nggak kreatif, ya kita sendiri yang akan ketinggalan gitu. Seperti contoh ini ya, simbol-simbol yang kita lihat sehari-hari seperti tanda dan lalu lintas, simbol di tempat umum. Ya. Ini salah satu alasan mengapa desain komunikasi ya ini harus bersifat universal. Nanti kalau kalian bekerja di sebuah media periklanan ya, atau di tempat-tempat media yang memang berhubungan dengan penyampaian informasi di kuasa apapun, biasanya berkaitan dengan desain komunikasi visual, desain itu, baik yang nanti cetak, audio maupun video. Di berbagai instansi sekarang itu punya kanal YouTube sendiri, punya Instagram sendiri, punya media sosial Facebook sendiri, punya bahkan beberapa ada yang media sosial TikTok sendiri. Lembaga pendidikan juga sama. Di berbagai universitas sudah menerapkan seperti itu. Artinya mereka memang sadar bahwa sekarang ini kita nggak bisa seperti yang dulu lagi. Buktinya sekarang ya, kita itu bisa bertemu di tempat dan ruang yang berbeda di dalam satu waktu seperti ini kan ya. Jadi tidak bisa kita batasi kalau misalnya harus ketemu, harus ketemu saat ini misalnya di tempat yang sama gitu, nggak bisa lagi. Kalau sekarang kan dengan perkembangan teknologi komunikasinya yang cukup canggih ya, kita bisa bertemu di ruang Zoom seperti ini atau di ruang virtual gitu. Tetap sama, komunikasi itu sama. Artinya orang yang sama, cuman kita menggunakan media gitu. Jadi tidak ada batasan lagi sekarang ini bahwa kita nggak bisa ketemu atau kita nggak bisa ngobrol gitu kan. Jadi teman-teman semua nanti ke depannya pasti ada perkembangan lagi. Semakin bertambahnya tahun ya semakin ada perubahan yang memang kadang-kadang buat kita kapan ya. Saya dulu nggak pernah bayangkan dong ketika kita bisa video call, kita bisa WhatsApp-an, bisa Instagram-an, bisa Facebook-an atau yang media lainnya. Tahunnya dulu cuman SMS gitu. Jadi tahunnya cuman SMS. Kalau mau ketemu ya harus ketemu benar gitu kata orang itu. Tapi sekarang kan kita bisa melihat ya tanpa harus ketemu secara langsung. Itu dapat perkembangan teknologi ya ke depan ini. Ini di dalam periklanan itu sarana presentasi dan promosi. Ini tujuannya jelas untuk menyampaikan pesan karena selain menyampaikan juga mendapatkan perhatian atensi dari mata ya atau secara visual dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Artinya membuat brand itu semakin mudah diingat oleh khalayak atau audiens. Nah itu tugas kalian nanti membuat seperti itu gimana? Atau mungkin nanti Pak iklan saya menggunakan bahasa daerah ya nggak apa-apa. Akan tetapi nanti sebisa mungkin dibuatkan subtitlenya. Artinya di bawahnya dibuat semacam teks yang memang menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, agar apa? Agar masyarakat atau yang melihatnya tahu. Karena prinsip dasar komunikasi itu kan yang diajak bicara itu paham dengan apa yang dikatakan, gitu kan, sebetulnya. Jadi kalau misalnya gini, kalian menggunakan bahasa sini, bahasa daerah di Batu Raja atau bahasa Logan. Nah, misalnya saya sendiri belum paham dengan bahasa itu sendiri, artinya ada semacam komunikasi yang kurang nyambung atau tidak efektif. Gitu. Dulu sama seperti ya dalam proses komunikasi ya. Pertama kali saya di sini, dulu menggunakan bahasa ada mahasiswa lah yang pertama kali ya. Ada mahasiswa tahun 2010-an lah ya 2010-an. Dengan menggunakan bahasa kalau di Batu Raja itu penggunaan kata kamu, aku itu kan untuk yang lebih tua itu biasanya lebih sopan lah ya. Pak, kamu nak kemana gitu kan? Pak, aku nak ke sana gitu kan. Aku, kamu gitu kan. Mereka menggunakan bahasa aku dan kamu itu sopan gitu loh di mana di Ogan sini ya di Batu Raja misalnya kan di bahasa daerah sini.
Akan tapi ketika saya sendiri merasa agak gimana kok penggunaan katanya aku dan kamu gitu kan. Tapi saya diam dulu pertama itu kan. Baru saya tanya-tanya, oh ternyata penggunaan kata kamu itu untuk menghormati lebih tua. Gitu. Itu bagian dari sebuah komunikasi. Ini kita langsung protes gitu kan. Karena kebetulan saya kan dari Jawa, jadi nggak paham penggunaan itu kata aku dan kamu gitu kan. Dan bahasa daerah sini gitu kan. Tapi lama-lama setelah saya telusuri, saya pelajari, oh ternyata seperti ini. Artinya paham. Nah di situ kita harus belajar berkomunikasi dan mengerti bagaimana yang diajak bicara itu seperti apa. Artinya bisa nyambung, jangan sampai kita langsung nanti, loh kok gini, jadinya kayak gini. Nanti kalau kalian di tempat lain juga jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Nanti misalnya kita nggak pernah tahu ya suatu saat kalian gimana. Mungkin ada yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua atau Aceh seperti apapun gitu kan. Nah dari segi bahasa juga nanti teman-teman juga jangan sampai miss. Sebagai orang komunikasi harus mampu ya membuat semacam gap-gap dalam proses komunikasi itu hilang. Jadi jangan sampai adanya gap-gap itu membuat semakin celah perbedaan cukup jauh gitu. Artinya komunikasi harus mampu menyatukan. Nah ini iklan sebagai sarana presentasi dan promosi ya. Contohnya poster. Jadi penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna yang memesankan. Umumnya untuk mencapai tujuan ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif, menarik, ya, karena betul-betul menjual suatu produk atau jasa. Biasanya kalau di baleo-baleo itu kan, ya gambarnya tahu sendiri ya, kalau misalnya ada iklan yang cukup menggelitik menurut saya sih, di poster itu ya, kadang-kadang kalian tahu iklan atau gambar susu beruang ya. Susu beruang itu gimana ya? Itu susu sapi, tapi namanya susu beruang. Iklannya ular naga, gitu. Kadang-kadang nggak nyambung kan. Akan tapi itulah yang menariknya, kan. Beli susu beruang, kan. Bagi orang nggak paham kan, ini susu dari binatang beruang itu sendiri atau gimana? Padahal itu susu sapi. Susu sapi, iklannya naga, gitu kan. Tapi namanya susu beruang. Nah itu bagian strategi komunikasi marketing yang menarik. Beli susu beruang, gitu. Susu beruang itu taunya susu dari beruang, ya. Beruang kayak gitu gimana mengambilnya gitu. Kita baru deket aja udah dicakar kan pasti gitu. Itu salah satu trik marketing yang mungkin dapat dikatakan menarik gitu. Nanti kalian bisa lah membuat semua kira-kira apa sih yang menarik gitu. Tapi kalian harus mau menjelaskan kenapa saya membuat desain kreatif periklanan yang ini gitu. Jadi bukan hanya asal-asalan. Jadi ada semacam studi kelayakan lah, studi prariset. Kenapa saya membuat desain seperti ini, gitu. Lalu apa yang menjadi role untuk komunikasi sendiri dalam periklanan? Ada media audio jelas, radio itu bisa, ya. Media visual itu ya surat kabar, majalah, brosur. Gitu. Terus ada lagi media audio visual, itu penggabungan antara teknologi audio maupun visual, gambar dan suara. Artinya memang sekarang ini orang lebih ke audio visual ya. Walaupun banyak juga sih yang masih menggunakan media visual. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman juga yang terakhir, yang kadang-kadang saya bikin agak sedikit miris ya. Terakhir teman-teman semua baca koran kapan? Pasti yang nggak pernah kan? Terakhir kali baca koran, terus terakhir kali dengar radio kapan? Nggak pernah dengar lagi ya? 2 minggu lalu, Pak. Oh, 2 minggu lalu. Itu nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Soalnya Mama emang sering dengar radio. Oh, bagus. Berarti masih ada. Tapi yang benar-benar baca koran ada nggak? Nggak ada ya? Ya karena sudah tergantikan dengan ya media visual sendiri, handphone kalian. Kalian kalau kehilangan atau mungkin lupa handphone sudah panik ya. Ketinggalan dompet mungkin nggak terlalu, tapi ketinggalan handphone udah paniknya minta ampun sekarang. Sudah seperti barang yang melekat di diri kita handphone itu. Oke,
Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kita diskusi. Silakan. Kalau ada pertanyaan nanti poinnya saya tambah loh nilainya. Ada pertanyaan? Siapa yang tanya? Agak sedikit batuk. Silakan tanya siapa? Ayo. Nanti absennya di kolom chat ya. Silakan tulis nama dan NPM sama kelasnya. Nanti akan saya masukkan ke dalam absensi. Ya Pak, izin bertanya Pak. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzi Labror. Ya. Seperti yang sudah tertera di bawah kalian ini. Ya. Izin Pak, izin bertanya. Oke. Di dalam periklanan, adakah aturan seperti aturan dalam membuat jurnal seperti itu kan biasanya ada aturannya Pak, tidak bersama syarat atau yang lainnya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Adam. Jadi sebenarnya dalam periklanan itu aturan yang khusus memang sebenarnya nggak ada. Artinya aturan dalam harus gini itu. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan di dalam etika pembuatan jurnal sendiri. Artinya ketika kita membuat sebuah iklan, artinya jangan sara, jangan membuat sebuah iklan atau konten yang memang menyinggung orang lain seperti itu. Artinya kita memberikan iklan yang jelas, produk yang jelas gitu. Karena ketika kita membuat sebuah semacam poster yang bukan sebuah iklan ya, poster yang menurut saya agak sedikit ajakan yang agak nggak baik, yaitu bukan dari sebuah desain yang baik gitu. Walaupun sebenarnya itu bagian dari sebuah desain kreatif juga. Tapi kan kita yang kita bahas ini adalah bagaimana membuat sebuah produk itu semakin menarik ya, bisa meningkatkan omset dan pendapatan dari perusahaan itu sendiri misalnya seperti itu, atau membuat ada nilai lebih lah, ada nilai lebih yang bermanfaat untuk teman-teman sendiri maupun orang lain. Jadi jangan sampai membuat poster-poster yang sara loh ya, jangan. Karena nanti ada undang-undang yang membuat kalian bisa terjerat di situasi sulit nanti ujung-ujungnya. Jadi jangan sampai membuat merepotkan diri kita. Karena desain kreatif periklanan itu bagaimana mempromosikan sebuah produk. Tapi aturan jelas tuh enggak. Tapi kalau penggunaan huruf, warna, nah itu yang perlu kita pelajari nanti. Kenapa sih kita menggunakan warna merah? Nah nanti coba kalian berusaha menganalisa, oh merah Pak, ini iklan menarik loh merah itu. Kenapa backgroundnya? Karena ini menunjukkan sebuah keberanian. Ada semacam warna merah. Kenapa harus warna ungu? Warna ungu biasanya identik dengan apa? Warna hijau identik dengan warna apa? Seperti itu. Ya bisa dikomunikasikan. Artinya sesuatu yang bisa kita pelajari itu menjadi dasar kenapa kita milih hal itu. Gitu. Kenapa kalian memilih si A? Ya karena dia ini ada kriterianya. Ada yang bisa berasumsi, kalian bisa beralasan kan. Kenapa kalian memilih produk ini? Misalnya kalian ini, kalian jualan, kalian promosikan melalui media sosial. Ketika promosi kalian menarik, ya kan? Orang kan jadi melihat kan, tertarik dulu ini, iklan menarik lah. Nah baru dia datang beli, oh ternyata enak. Nanti dari mulut ke mulut jadi rame. Rata-rata seperti itu. Adik saya itu kemarin juga dari media promosinya juga sama. Jadi ponakan saya itu jualan semacam makanan ya, makanlah. Dia pertama kali ketika promosi ya melalui Instagram. Dibuat desainnya, saya bantu desainnya disebarkan. Ya lumayan akhirnya dapatnya. Bisa lebih kuliah sama ini dia sendiri. Itu dari kreativitas atau sarana promosi ya efektif juga. Jadi Gojek sekarang, kalau di Bandar Lampung itu Gojek ya. Jadi dari situ, dari mulut ke mulut, dari Gojek, dari
Instagram, dari Facebook, dari media sosial itu dipost terus, ya ramai akhirnya gitu. Alhamdulillah ya cukup lah artinya untuk jajan dia sendiri, untuk bantu-bantu kuliah dia sendiri artinya. Itu memang efektif sekarang ini penggunaan media sosial. Jadi aturan yang bagus itu sebenarnya kalau untuk undang-undangnya nggak ada deh iklan itu. Tapi aturan yang mengikat dalam artian kita harus memperhatikan hal seperti ini ya kembali ke kita aja sih, ke etikanya. Ada lagi? Ada lagi Adam? Cukup? Izin menambahkan lagi Pak, Ya. lebih sedikit lagi. Soalnya Yap. ada suatu kasus kemarin, Gimana? nggak tahu, lupa tahun berapa kan, Shopee itu mengundang salah satu artis Korea yang terkenal apa? K-pop. Blackpink kalau tidak salah. Ya, K-pop, Blackpink atau segala macamnya itu kan. Yeah. Jadi banyak dicekal oleh para ibu-ibu, Pak. Jadi di situ kan berarti peraturan dalam periklanan ini sebenarnya cukup penting, Pak ya. Kalau kalau tidak ada peraturan yang tertulis, bakalan menyusahkan si media pembuat periklanan itu periklanan itu sendiri. Jadi kayak mana Pak menanggapi itu, atau memang dari kita instansi masing-masing yang membuat iklan agar memperhatikan kasus tersebut untuk membuat iklan selanjutnya tidak ada kasus yang seperti itu, atau kayak mana Pak? Siap, oke. Ya, untuk kasus seperti itu kan memang rata-rata dari ibu-ibu ya, atau mungkin dari sudah, karena ya saya juga bukan penggemar K-pop juga sih, tapi cuma tahu kalau Blackpink ya. Mungkin dari segi, mohon maaf ya, busananya, tampilannya itu kan menunjukkan kalau sebagai laki-laki itu keseksian lah itu ya, melihat lekuknya seperti itu. Tapi kan ketika berbicara masalah, tapi memang itulah strategi dari Shopee itu sendiri mengundang semacam brand ambasadornya ya, bahasanya seperti itu kan. Brand ambasadornya Shopee kan bisa menggunakan Blackpink misalnya kan, karena untuk menarik gitu loh. Dari kalau Blackpink itu apa namanya? Blackpink mania ya, apa gengnya lah? Saya nggak mengikuti itu sih. Intinya yang apa ya, kalau pokoknya Blackpink, orang yang pengikutnya Blackpink itu apa ya namanya? Yang di Indonesia. Hah? Bling ya, nah, yang bling atau apa itu istilahnya memang banyak gitu loh. Artinya ya Shopee juga sebenarnya nggak salah juga, artinya dia mendatangkan. Cuman mungkin posternya agak sedikit, kalau menurut di ini ya, di masyarakat timur sendiri atau di tempat Indonesia sendiri itu nggak seronok gitu. Mungkin kalau Blackpink-nya jilbaban mungkin baru boleh kali ya. Tapi ada juga kembali lagi sih, karena memang kembali ke etikanya sih gitu loh. Artinya ibu-ibu protes itu karena apa? Karena ya bahasanya dari segi busana sih menurut saya sih, dari busananya Blackpink sendiri ya kan, dari tapi ya gimana, kita nggak bisa membuat atau mengaturkan bahwa kamu nggak boleh masuk Indonesia mencekal seperti ini gitu kan. Karena sekarang ini kan netizen itu kan memang maha dahsyat ya, maha segala-galanya. Ketika sekarang ini kalau di media ya, kayak kasus sekarang ini yang lagi tren siapa ya, Saipul Jamil Pak. Saipul Jamil ya. Nah, itu yang begitu keluar dari penjara langsung disambut seperti pahlawan. Padahal di balik semua itu kan kasusnya tahu sendiri bahwa dia itu terkena kasus pedofili ya terhadap anak seperti itu. Artinya nggak perlulah seolah-olah bagaimana nanti nasib yang pernah jadi korban dia gitu kan. Nantinya itu juga pernah juga. Jadi media juga lah, sekarang media itu kan yang penting rating, yang penting keuntungan, mengejar keuntungan itu. Itu udah media. Nanti kan kalau media nggak bisa menaikkan rating ya nggak ada iklan masuk, otomatis bisa turun. Akhirnya apa? Bangkrut itu. Ada beberapa media yang udah gulung tikar kan, banyak sekali kan, akhirnya di media seperti itu. Tapi nanti bisa nanti teman-teman sebisa mungkin membuat desain kreatif iklan yang baik. Artinya membuat bagaimana mungkin bisa membantu pelaku UMKM yang ada di sekitar Batu Raja
untuk dijadikan sebuah bahan membuat desain yang kreatif, gitu loh. Artinya kita sebagai mahasiswa ini sebisa mungkin bisa membantu pelaku UMKM, pelaku usaha untuk memasarkan produknya agar lebih laku lagi, lebih konsumen lebih banyak, seperti itu. Itu harapan saya sih. Artinya kita bisa bantu sama teman, bantu diri sendiri, membantu keluarga, gitu loh. Jadi kita hidup itu bermanfaat untuk orang lain selain untuk diri kita, gitu loh. Ini seperti itu dengan kemampuan teman-teman semua. Saya yakin teman-teman punya keahlian, punya kemampuan. Akan tetapi yang tahu kemampuan kalian, yang tahu kemampuan kita sendiri adalah kita sendiri atau kalian. Gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman kemampuannya apa, tapi saya yakin setiap orang punya potensi, setiap orang diberi dengan keahlian. Tinggal bagaimana kalian menggalinya. Gitu. Nggak mungkin lah kalian hidup tidak bermanfaat kan? Pasti bermanfaat. Gitu. Ada lagi? Ayo, tanya. Nggak apa-apa, kita share aja. Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawati dari semester 5 kelas A52 Ilmu Komunikasi. Ya. Izin menambahkan mengenai kasus yang disampaikan oleh saudara Adam. Siap. Nah, di sini ketika kita mempelajari MK Desain Kreatif Periklanan, tentu kita harus melihat aspek desain kreatif periklanan. Mengenai kasus Shopee yang menggunakan artis Korea. Kan kita membuat desain kreatif periklanan adalah untuk menarik para pembeli, yang dimana merupakan, kita sebut saja para pembeli itu merupakan target pemasaran atau target marketing. Nah, sebenarnya itu salah satu strategi target marketing yang dilakukan oleh pihak Shopee yang menggunakan kreatif periklanannya, yaitu dengan menggandeng artis Korea. Karena diharapkan antusiasme para K-popers itu kan belakangan ini sangat luar biasa ya. Sehingga bukan hanya Shopee, tapi juga Tokopedia yang menggandeng siapa? BTS atau siapa itu yang juga Korea. Nah, jadi mengenai desain kreatif periklanan ini bukan hanya mengenai bagaimana kita bisa membuat desain, tapi juga kita harus mempertimbangkan siapa sih target marketing kita, siapa sih target pemasaran kita. Nah, sehingga ketika dibilang ada ibu-ibu yang memprotes mengenai kasus Shopee yang menggandeng artis Korea, sebenarnya ya mungkin memang bukan ranahnya ibu-ibu untuk mengetahui masalah K-popers, tapi di lain sisi ada banyak nih para K-popers yang memiliki antusiasme yang besar. Jadi ketika iklan di Shopee ada Blackpink atau di Tokopedia ada BTS atau siapa itu pokoknya. Jadi itu merupakan salah satu kreatif periklanan yang dilakukan oleh Shopee dengan mempertimbangkan target marketing mereka untuk menarik antusiasme para K-popers. Jadi para K-popers, belanja di sini aja nih brand ambasadornya soalnya Blackpink, atau belanja di sini aja nih soalnya brand ambasadornya BTS. Jadi desain kreatif periklanan bukan hanya mengenai bagaimana kita membuat sesuatu hal yang kreatif, tapi juga bagaimana kita bisa menarik antusiasme para target marketing kita gitu, Pak. Iya, bagus itu si Kurniawati, artinya memang benar sih, artinya gini loh. Shopee sendiri sebenarnya perusahaan bukan dari Indonesia kan, artinya gitu loh. Artinya mereka juga punya semacam pertimbangan kenapa kami atau Shopee sendiri menggunakan brand ambassador si A atau si B gitu. Karena emang ada semacam studi dulu kenapa harus seperti ini, target yang mau dicapai itu apa, itu sudah ada timnya yang meng-hire atau meng-handle gitu loh. Karena gini, di dalam algoritma Google itu sendiri ya, atau mesin pencarian, ketika kalian mencari sesuatu, sekarang kalau kalian perhatikan ya, kalian mencari sesuatu, misalnya bagian cewek misalnya kan suka baju nih kan, baju cewek nih. Nanti seperti algoritma Google itu bisa membaca kalian bahwa iklan yang muncul di tempat kalian nanti iklan itu aja terus itu. Bagi cowok-cowok yang hobi otomotif, suka sepeda ya, atau sepeda motor atau apa, mencari sepeda motor. Nanti misalnya kalian buka media sosial kalian, Facebook misalnya kan, nanti iklan yang di samping itu iklan tentang motor semua gitu.
entah mobil semua. Nah, bagaimana sampai segitunya Google membuat sebuah terobosan bahwa kita tuh bisa dibaca, kita mau apa gitu, sama Google itu sendiri, algoritma. Nah, salah satunya mungkin dari pertimbangan Shopee seperti itu, dia tahu. Bahkan memang benar, ada yang pro dan kontra. Itu suatu yang wajar gitu dalam sebuah sebuah media atau mungkin iklan atau apapun lah bahasanya gitu. Karena kita nggak bisa memaksa orang itu suka kan dengan apa yang ada. Orang lain itu nggak bisa memaksa kita nggak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Begitu juga sebaliknya, orang lain juga nggak bisa maksa untuk tidak menyukai kita gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kasus seperti itu ya banyak itu. Iklan-iklan yang memang mungkin di sekarang di trending itu juga di Twitter atau di mana ya, itu ada yang kasus lagu ya kemarin itu ya, lagu apa yang mohon maaf aku bukan homo saya lagi tren, kalau misalnya kalian mengikuti di media sosial itu bisa dilihat oleh anak yang di bawah umur, padahal di settingannya harusnya di bawah 16 tahun. Artinya ya itu masih dari perdebatan di mana di Twitter, di mana di media-media sosial lah gitu kan. Nah, sekarang memang karena teknologi, karena memang media sosial yang cukup cukup pesat sekali lah. Jadi ya seperti inilah dampaknya nanti. Makanya teman-teman semua yang sudah jadi mahasiswa, sebisa mungkin saya harapkan kalian menjadi semacam duta literasi digital. Jadi kalian minimal memberikan literasi di keluarga kalian dulu, ya kan? Jadi keluarga kalian diedukasi bagaimana bermedia sosial yang baik. Jangan sampai jari kita nanti mengunggah sesuatu yang fatal, akhirnya nanti membuat repot semua, kasar seperti itu. Artinya kita harus mampu membuat semacam literasi digital di keluarga kita dengan baik dulu. Paling kecil aja, dimulai dari keluarga kita dulu. Itu ya teman-teman. Ada yang menambahkan lagi? Terima kasih Gunawati, ada yang menambahkan lagi? Silakan. Ada lagi? Ayo coba, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Jadi saya lebih suka kalau teman-teman diskusi seperti ini, artinya kita sebagai mereka diskusi. Silakan. Ada lagi? Igim, apa Gim? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Gim? Saya pernah ngelihat suatu brand di luar itu antara Pepsi sama Coca-Cola. Ya. Mereka itu saling menghina seperti itu, Pak. Gimana? Ya, waktu itu kan ada iklan Pepsi kan. Ya. Di suatu kulkas, dia mengambil brand Coca-Cola. Saya pikir ini iklan suatu Coca-Cola nih, tapi Coca-Cola yang jadi pijakan untuk anak kecil, dia ngambil Pepsi. Terus? Kalau masalah seperti itu gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja kan, demi iklan kan gitu kan. Yang penting tidak membuat sesuatu yang ini. Karena gini loh, pada dasarnya ini sebagai contoh, iklan itu kan ya sebenarnya nggak, kalau etikanya ketika kita membuat sebuah iklan terus disandingkan misalnya Aqua dengan Grand, terus ini sebenarnya nggak bijak juga. Kecuali kalau kita minum ini ya, minumnya yang diiklankan Aqua, yang diminum Aqua misalnya kan ya, tapi sebelahnya ditutup dengan ini merek lain ya nggak apa-apa. Itu dalam etikanya nggak boleh gitu itu sebenarnya. Karena kita jadinya menjelek-jelekkan yang sebelah gitu kan. Bahkan kalau misalnya dalam wawancara, dalam apapun itu ya, itu label itu kan dilepasin kan, karena dianggap jangan sampai nanti seolah-olah promosi gitu, sampai segitunya gitu. Kalau kalian rapat-rapat di misal pemerintah atau di tempat yang memang tersorot oleh media, biasanya label-label itu akan dilepasin, karena takutnya sebagai sarana promosi. Kalau masalah persaingan, kalian lihat Indomaret dengan Alfamart, mereka berdampingan tapi nggak pernah berjodoh, ya kan? Jadi mereka selalu berdampingan tapi nggak pernah berjodoh. Artinya apa? Ya itu bagian dari strategi marketing mereka. Ada Indomaret depannya lagi Alfamart. Sampai kanan kiri ya mereka prinsipnya mungkin ya rezeki tidak pernah tertukar kan gitu kan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa namanya warung. Di tempat kalian warungnya, kalian punya warung, di sebelah kan punya warung, ya sudah yang penting jualan aja. Mungkin ya kalian punya strategi nanti lah bagaimana peningkatan omset. Saya di Bandar Lampung itu dengan ibu juga jualan, selang 2 rumah juga ada toko.
Tapi itu lagi, rezeki tidak pernah tertukar, artinya masih tetap sampai sekarang. Itu suatu yang biasa gitu, tapi sebisa mungkin kan di dalam desain kreatif periklanan ya, kalian nanti ya sah-sah aja membuat desain yang semenarik mungkin, nantinya jangan sampai menjatuhkan yang lainnya gitu loh. Jadi menang tanpa menjatuhkan lawan. Itu bahasa ini ya, bahasa ininya apa namanya, bahasa sindiran ya, bukan bahasa sebenarnya. Nanti kalian anggap menjatuhkan lawan seolah-olah di karate ya, di smackdown. Enggak seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ada yang sudah mencoba untuk membuat konten-konten di YouTube biasanya? Ada yang pernah mencoba? Yang penting pede. Faisal udah? Rizky Parisman, Sudah, Pak. Rizky Parisman sudah, Pak. Pernah, Pak. Nah, Musik coba, motivator aja, Pak. Nah, Faisal Pak. artinya teman-teman nanti kan udah punya modal, artinya modal untuk pede dulu. Artinya memang di dalam, ya anak komunikasi harus pede loh ya. Anak komunikasi harus pede, jangan pernah minder. Artinya jangan sampai anak komunikasi enggak. Jadi saya harapkan, saya wajibkan malah teman-teman harus pede. Ketika nanti kalian waktu di dulu waktu di SMA kalian minder, kalian nggak pede. Nah setelah masuk komunikasi sebisa mungkin kalian jadi pede. Jadi anggap teman-temannya adalah bagian saudara, dosen-dosen sebagai teman diskusi, teman istilahnya berbagi. Ya Pak gimana kurang gimana gitu. Ya sampai seperti malah kalian menjauh. Jadi kalian juga harus belajar berkomunikasi dengan baik. Ada lagi? Teman-teman? Gak apa, silakan kita mencoba diskusi. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti materinya saya share di Classroom ya, teman-teman semua. Untuk hari ini, kalau nggak ada tanya lagi, saya akhiri. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar walaupun bagaimanapun kondisinya. Kita berdoa bersama-sama semoga memang pandemi cepat berakhir dalam artian entah mau jadi endemi atau seperti apa. Yang penting pemerintah membuat aturan jelas bagaimana proses belajar mengajar ke depannya gitu. Tapi ya kita tidak bisa memaksa karena semua itu ada aturannya ya teman-teman semua. Jadi saya harapkan yang penting kita tetap jaga kesehatan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya, absen jangan lupa. Silakan teman-teman absen. Absen di kolom chatnya. Siap, Ya. mana Pak? Ya, Pak. Siapa? Di kolom Oke, chat. Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya. Rio, mandilah Rio. Ya, izin live ya. Mohon izin. Ciao.